Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kusworo dan teman-teman semuanya yang menonton video kali ini. Kami dari kelompok satu izin untuk membahas ataupun berdiskusi lebih tepatnya ya mengenai studi kasus yang diberikan minggu lalu, yakni mengenai judulnya itu adalah heboh guru cabuli siswi. PAN minta Disdik DKI buat kebijakan pengawasan. Secara singkatnya itu, berita ini mengenai seorang guru honorer berinisial AM berusia 32 tahun mencabuli muridnya sendiri. Aksi pencabulan tersebut sudah berlangsung selama 3 tahun dan baru terungkap awal Desember 2020. Nah, berdasarkan berita yang udah dikirimkan juga dan dibaca oleh teman-teman semuanya, secara singkatnya juga guru tersebut tuh mengiming-imingkan adanya pemberian hadiah dan juga akan dijanjikan untuk dinikahi setelah lulus nanti. Namun pada akhirnya itu hanya sebuah kebohongan dan berujung hanya kesenangan dari pihak gurunya aja dalam mencabuli siswi tersebut. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri ada yang mau berpendapat secara umum terlebih dahulu nggak mengenai permasalahan studi kasus ini? Dipersilakan ya. Baik, apakah boleh berpendapat di sini? Silakan, silakan Faiz. Oke, dari kasus yang sudah dijelaskan oleh Bani tadi, yang dimana ada salah satu guru honorer di suatu daerah Jakarta yang melakukan pencabulan kepada siswinya. Menurut saya sih, karena dengan adanya hal ini, jadinya itu nama guru itu tercemar buruk Kak, di kalangan masyarakat. Apalagi pencabulan siswi ini kepada anak SMP ya kalau nggak salah ya. Nggak saya buka dulu beritanya. Ya kan, pada hal itu maka jadi para siswi ini jadi kalau udah masuk ke sekolah itu udah takut, apalagi siswi tersebut yang dilakukannya pencabulan. Kasus pencabulan siswi oleh guru Hana Jakarta di Jakarta ini menunjukkan adanya kelemahan sistem pengawasan tenaga pendidik dalam kebijakan yang dimana selama ini tuh pemerintah cuma cuma fokus terhadap di bidang kurikulum aja tapi tidak dalam pengawasan guru. Sementara perlindungan siswa jadinya kurang diperhatikan. Nah, dalam hal ini tuh seharusnya pemerintah dalam rekrutmen guru itu harus diseleksi terlebih dahulu. Lalu yang kedua itu kayak dari kasus ini bisa dijadikannya pelajaran. Tidak hanya di Jakarta aja, tapi di daerah-daerah lain yang dimana kita harus men- harus apa ya kayak menciptakan sebuah lingkungan yang sehat kepada para siswa-siswi yang ada di sekolah. Jadinya sekolah tuh jangan cuek lah dengan adanya pencabulan-pencabulan gini. Sekolah tuh harus melek terhadap pencegahan-pencegahan yang harus dilakukannya. Menurut saya sih gitu aja. Oke, baik. Jadi kurang lebih kalau disipulin, kalau pendapat dari Pak sendiri itu yang pertama mungkin dari segi apa namanya kebijakannya itu juga kurang melindungi dari siswanya ya. Terus yang kedua juga itu menjadi pembelajaran kalau dari pihak sekolah itu perlu adanya apa ya peningkatan awareness sendiri terhadap kasus-kasus seperti penjabulan seperti ini. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang punya sudut pandang yang berbeda ataupun pendapat lain. Di sini yang raise hand duluan tadi ada Adele. Dipersilakan Adele. Ya, baik, terima kasih dan menurut gue ya benar yang saya bilang ya, itu parah banget ya, apalagi murid-murid SMP. Soalnya kan guru itu kan harus jadi panutan ya buat muridnya, tapi ini dia malah nyakitin muridnya sendiri. Jadi kan dampaknya ini kan pasti bikin trauma ke korban kan, dan bikin murid lagi pasti jadi nggak nyaman di lingkungan sekolahnya. Menurut gue sih solusinya itu kalau bisa sekolah harus punya sistem pengawasan yang jelas. Terus murid juga perlu dapat edukasi biar bisa dan kita bisa aja dari itu. Asik. Oke, makasih Adele. Berarti kalau menurut Adele tuh guru tuh kan harusnya menjadi apa ya?
seseorang yang menjadi role model gitulah ya bagi para siswanya. Tapi malah di sini kasusnya guru malah yang jadi oknum atau pembuat apa ya, onar gitulah ya, karena dia mencabuli siswinya sendiri. Boleh Nurul? Kayak sebelumnya gue juga setuju sih sama Faiz sama Adele. Tadi Faiz bilang guru itu harusnya jadi sosok yang teladan dan pelindung bagi muridnya, bukan justru malah melakukan kekerasan kayak yang guru tersebut lakukan. Nah, perilaku guru itu juga termasuk kayak pelanggaran berat, baik secara moral maupun secara etika profesi dan hukum. Kasus ini juga nunjukin bahwa pengawasan internal sekolahnya itu terbilang lemah ya. Juga perlu adanya kebijakan yang lebih ketat terkait rekrutmen, evaluasi, serta pengawasan guru. Khususnya tenaga honorer yang seringkali kurang mendapatkan pembinaan intensif kayak guru yang ada di kasus tersebut kan masih honorer juga. Terus juga sekolah wajib menciptakan lingkungan yang aman bagi siswa. Selain dari pihak sekolah, eh, perlu juga adanya ini sih ruang aman bagi siswa yang melapor. Biar ya, yang melapor itu nggak takut dan harus harus adanya perlindungan terhadap korban dan nggak boleh adanya victim blaming. Nah, perlindungan tersebut juga bisa contohnya ada kayak layanan konseling atau hotline aduan yang optimal dan efektif. Jadi bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Tindakan pencabulannya tadi di maaf tadi di kasus tersebut juga katanya pencabulannya itu udah berlangsung selama 3 tahun ya. Nah, itu pasti menimbulkan trauma yang sangat mendalam bagi korban. Pemulihan psikologis juga perlu sih dilakukan. Soalnya korban pasti kena mental banget, jadi perlu adanya intensif, ya, intensif dari ahli yang psikologisnya. Selain itu, menurut saya juga kasus ini juga bukan cuma tanggung jawab sekolah juga, tapi tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintah pusat yang harus membuat regulasi perlindungan terhadap anak yang lebih tegas. Dan masyarakat juga perlu berperan aktif dalam kasus ini, harus lebih peka terhadap tanda-tanda yang janggal dan adanya tanda-tanda kekerasan gitu. Jadi intinya kasus ini tuh bisa dijadikan pembelajaran bahwa uh, dunia pendidikan itu bukan cuma tentang akademik, tapi juga tempat belajar lingkungan yang aman. Harus memberikan perlindungan, pengawasan, dan keamanan bagi siswanya. Gitu aja sih dari saya. Oke, berarti balik lagi ya dari segi sekolahnya sendiri juga emang kurang memperhatikan dan juga kurang peduli gitu dari sisi keamanan para siswa-siswinya karena sebagaimana yang udah diberitakan sendiri juga ini kan setelah 3 tahun baru terungkap tuh dan ini juga beritanya sebenarnya di tahun 2020 berarti pencabulan ini tuh udah berlangsung dari tahun 2017 kalau tidak salah ya berarti emang dari sekolahnya sendiri emang salah terus juga kalau dilihat dari sisi siswanya atau siswinya maaf, siswinya sendiri itu pasti ada trauma yang mendalam ya gitu. Oke, lanjut Ardiansyah, dipersilakan. Oke, sebenarnya tadi udah lengkap apa yang dijelasin sama teman-teman sebelumnya, tapi di sini saya mau mengomentari soal menitik beratkan terhadap etika profesi dan profesionalisme guru yang sebelumnya emang udah dijelasin sama Pak Pus di temuan sebelumnya, gitu. Yang mana kalau kita baca dari kasus ini tuh merupakan sebuah pelanggaran serius, gitu. Ini sebuah pelecehan bukan hanya pelecehan terhadap siswinya, tapi juga pelecehan terhadap etika dan profesionalisme guru, yang mana kita tahu bahwasanya esensi dari guru itu bukan hanya sebagai seorang pengajar, tapi juga sebagai pendidik. Artinya guru menjadi sebuah role model, menjadi sebuah teladan. Guru mengemban beban moral untuk menjadi sosok yang memang um, memperbaiki karakter dari siswa sehingga dari dirinya sendiri dari gurunya sendiri itu harus memiliki karakter yang baik juga gitu dan dengan adanya kasus seperti ini tentu ini menjadi sebuah apa namanya sebuah pelecehan terhadap amanat terhadap nilai luhur yang memang seharusnya diamanahkan terhadap tenaga pendidik maka dari itu komentar dari saya adalah balik lagi untuk selain dari pelaku ini harus dihukum seberat-beratnya gitu apa namanya solusi preventif agar kejadian serupa tidak terjadi itu adalah harus banget untuk di apa ya ditekankan
penegakan kode etik profesi guru sehingga kode etik ini bukan hanya sebagai sesuatu yang sifatnya hanya sebagai formalitas atau hanya tertulis saja di sebuah aturan, tapi juga menjadi sesuatu hal yang memang harus menjadi pegangan dan sesuatu yang serius untuk diterapkan bagi pendidik gitu. Balik lagi karena tadi pendidik itu sebagai seorang pendidik juga bukan hanya sebagai pengajar. Mungkin itu sih dari komentar dari saya. Oke, baik, terima kasih Ardi. Kalau Ardi sampaikan berarti tadi tuh terkait profesi dan profesionalisme seorang guru ya. Dan juga intinya adalah dari kejadian ini tuh guru tersebut udah jelas banget melanggar kode etik dari yang seharusnya. Oke, lanjut. Ada Patia. Tes tes. Oke, terima kasih moderator untuk ya. Nah, kalau dari saya itu kurang lebih sama ya, sama seperti teman-teman yang lain sudah dijelaskan dengan sangat lengkap dan sangat detail. Dan di sini pendapat saya itu hal ini atau kasus ini merupakan suatu kasus yang sangat memprihatinkan ya, dan ini juga merupakan contoh ekstrim dari kasus penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power, di mana di sini seorang pelakunya itu justru malah guru gitu yang dia itu mempunyai pekerjaan yang sangat mulia gitu berupa guru, tetapi malah menjadi ya, menjadi tercoreng gara-gara perilakunya yang kurang etis gitu. Nah, untuk jangka panjangnya ini pada korban ini bisa sangat fatal banget ya, di mana dampaknya itu kayak yang tadi disebutkan oleh Nurul, salah satunya bisa terkena dampak psikologis, jadi korban ini bakal menghadapi trauma emosional yang sangat mendalam gitu. Terus dia juga bisa kena kecemasan, anxiety disorder, terus depresi dan penyakit mental lainnya gara-gara perilaku si pelakunya ini. Dan untuk dari dampak pendidikannya itu kasus ini bisa mengganggu proses belajarnya juga karena dia merasa balik lagi gitu cemas, depresi, dan hal itu bisa bikin fokus belajarnya itu terganggu. Dan untuk cara pencegahannya ya menurut saya itu harus dilakukan dari eh, pihak sekolah gitu karena sekolahnya itu kan eh, termasuk lingkungannya dia ya, dan juga bisa dikasih edukasi juga terhadap orang tua. Nah, kalau misalkan dari pihak sekolahnya itu mungkin saya bisa menyarankan seperti sekolah itu bisa membangun forum aman gitu bagi terkhususnya bagi perempuan, di mana kalau misalkan ada terjadi kasus seperti ini, seharusnya sekolah itu bisa membangun forum yang bisa melindungi gitu, atau menjadi istilahnya menjadi tameng bagi korban yang mengalami perilaku kekerasan seksual ini. Dan juga eh, peran dikasih edukasi juga ke guru-gurunya gitu. Dan juga ya itu aja sih, mungkin sorry, dikasih penjelasan atau edukasi lebih lanjut mengenai kepada siswa dan gurunya gitu biar kasus kayak gini itu nggak keulang dua kali. Itu aja sih, terima kasih. Oke, baik. Berarti kurang lebih itu ya yang namanya empatia itu lebih kepada efek pertama ya, pada efek dari anaknya sendiri itu akan berdampak pada psikologis yang tadi juga udah disebut sama Nurul. Terus yang kedua mungkin dari solusi yang disampaikan itu bisa menggagas sebuah forum aman ya. Tapi di sini sebenarnya ya kalau kita lihat dari berita-berita yang lain juga yang kena pelecehan itu sebenarnya bukan cuman yang siswi aja, banyak. Bahkan sekarang tuh lagi marak banget sama yang kasus pencabulan sama jenis gitu kan. Bahkan di kalangan yang apa namanya guru juga atau siswa itu juga banyak banget yang terjadi. Jadi mungkin dari segi sekolahnya juga harus mengefektifkan si program ini. Oke, lanjut. Ada Zidan, boleh. Sebenarnya saya sudah setuju banget dengan pendapat teman-teman yang lain. Mungkin di sini lebih ke ya, langsung aja ke intinya. Kalau menurut saya dengan kejadian yang
apa kasus pencabulan ini yang dilakukan oleh oknum guru itu sudah menjadi apa ya suatu trigger bahwa sudah terjadinya degradasi moral dari guru tersebut. Nah, hal ini tuh bisa memberikan dampak yang sangat serius bagi korban, bagi institusi maupun pihak-pihak lain yang terkait. Nah, mungkin kalau dari saya tuh lebih fokus untuk guru tersebut atau oknum tersebut diberikan hukum yang apa ya, hukum yang berat untuk apa ya mendapatkan efek jera gitu. Jadi bukan hanya diberi sanksi administratif, tapi juga diberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan terhadap uh, peserta didik mereka gitu. Mungkin itu aja sih dari saya. Oke, baik. Terima kasih Zidan. Kalau dari yang berita di apa namanya hadit berita juga sebenarnya dari si AM atau oknum ini juga udah ditahan sebenarnya. Terus dia itu dikenain pasal 81 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Cuman ya di sini juga belum apa sih nggak dijelasin lebih jelas sih dia tuh dapat hukumannya berapa tahun. Cuman dikasih tahu kalau maksimal hukuman yang akan didapetin itu 15 tahun. Jadi mungkin akan lebih efektif jika hukuman yang dikasih juga harus jauh lebih berat daripada yang seharusnya ya. Karena kan emang ngomongin masalah mental tuh ya ibaratnya sampai akhir hayat gitu. Jadi kayak sangat berdampak lah kepada siswinya. Oke, lanjut boleh Alja. Ya, mungkin pendapat teman-teman lain tuh udah mencakup semuanya ya. Saya setuju juga sama si siapa Fatia, karena sekolah itu kan tempat yang aman. Jadi kasihan juga si siswanya ini mungkin nanti kena mental. Nah terus eh, banyak juga kan berita-berita pelecehan kayak gini. Jadi yang kita tahu juga guru itu harusnya jadi orang tua kedua setelah orang tua di rumah gitu. Jadi karena sekolah itu baik lagi sekolah itu tempat yang aman buat belajar dan berkembang. Nah, orang tua pun juga harus sering-sering nanyain gimana keadaan sekolah, gimana belajar di sekolah. Pokoknya harus peduli juga sama anak itu sendiri karena biar anak itu sendiri nggak apa namanya nggak sungkan gitu untuk cerita karena kalau orang tuanya peduli gimana kesehariannya di sekolah. Terus juga kebanyakan orang tua juga kan percaya-percaya aja ya kalau di lingkungan sekolah itu aman karena kita tahu lingkungan sekolah kan buat tempat nyari ilmu, buat tempat berkembang. Nah, pemerintah juga pun dan pihak sekolah juga harus memperketat gitu pengawasan. Em, misalnya kayak lewat proses seleksi guru yang lebih ketat dan pengawasan rutin. Dan pun pihak sekolah pun harus perlu menyediakan jalur pelaporan yang mudah dan melindungi korban agar korban itu tidak takut untuk melapor. Mungkin itu aja sih dari pendapat saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Alja. Berarti kalau misalnya diambil eh, pandangan yang berbeda dari atau bukan sih, lebih tepatnya pendapat baru gitu ya dari Alja sendiri tuh yang dilihat dari segi gurunya, yang dimana dari awal proses seleksi itu harus diperketat sehingga kejadian-kejadian seperti ini juga nggak akan terulang lagi gitu. Oke, lanjut ke Vesya. Oke, jadi menurut saya kasus pencabulan yang dilakukan guru ini masih terus terjadi ya. Jadi misal kasus guru ngaji yang mencabuli puluhan muridnya itu di Ciledug, Tangerang, melibatkan seorang pria bernama Wahyudin untuk yang melakukan aksi baik aksinya bahkan sejak tahun 2017 hingga awal 2000 yang berarti menunjukkan solusi yang selama ini dijalankan tuh belum cukup efektif ya. Jadi langkah pencegahannya harus lebih serius dan juga terbuka misalnya. Saya setuju ya sama pendapat Alja, orang tua yang harus memperhatikan anaknya dan menanyakan bagaimana sih sekolahnya yang tadi. Jadi saya mau menambahkan misalnya tadi kan Alja udah kasih tahu tentang orang tua yang harus menanyakan tentang kabar anaknya gimana sekolahnya. Saya mau menambahkan tentang eh, guru BK biasanya ada di SMP atau SMA. Jadi peran guru BK tuh ini yang harus juga membuat
anaknya apa siswa itu merasa nyaman dan juga aman untuk bercerita. Jadi misal ada murid yang mengalami perlakuan yang tidak pantas dari guru, jadi mereka bisa menyampaikan hal itu tanpa takut rahasia dibocorkan karena itu konselor. Jadi konselor itu perlu mendapat pelatihan khusus agar mampu menangani laporan sensitif yang termasuk pelecehan. Nah, yang kedua itu edukasi siswa tentang hak dan penuhan diri. Jadi sejak awal siswa itu perlu diberikan pemahaman bahwa mereka itu berhak menolak perlakuan yang tidak pantas bahkan jika itu datang dari gurunya itu sendiri. Nah, yang ketiga itu sanksi tegas tentunya. Jadi kasus seperti ini tidak seharusnya disembunyikan sekolah dan dinas pendidikan. Jadi wajib bersikap terbuka atau transparan dalam memberikan saksi. Ya, sekian aja sih dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Vesya. Berarti kalau yang dari Vesya sampaikan itu adalah bisa dilihat ini tuh ada singgungannya dengan yang forum keamanan tadi dari Fatia ya. Karena kalau kita lihat sendiri itu di sekolah-sekolah tuh banyak, bahkan nggak cuma satu dua, hampir setiap kota mungkin ada yang namanya kan bimbingan konseling gitu kan, yang kita singkat sebagai BK gitu. Itu kurang efektif dan kurang bisa dijalankan. Jadi seakan-akan tuh BK itu cuman sebagai simbolis aja kalau di sekolah itu ada fungsi pengamanannya. Tapi sebenarnya di beberapa sekolah tuh ada BK yang hmm, benar-benar kurang menjalankan tugasnya sebagaimana yang seharusnya. Oke, kita lanjut dulu ke Rehan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin di sini gue setuju oleh pendapat teman-teman yang lain ya. Eh, Mungkin dari segi pemerintah atau segi dari sekolahnya, tapi di sini gue pengen memberikan gambaran gimana, eh, bukan memberikan gambaran sih, bukan menyerang pemerintah juga, tetapi saran untuk pemerintah. Seharusnya tuh pemerintah tuh tugasnya itu sebagai regulator, bukan operator. Apa namanya, jadi di sini akar masalah itu tentang moral manusia yang sudah seperti binatang, sehingga eh, di mana manusia ini tidak bisa menjaga apa itu batasan-batasan yang harus dilakukan seperti manusia normal. Nah, terus ketika seorang guru mencabuli siswanya, itu terjadi sebuah pelecehan yang sangat benar-benar apa ya, eh, yang sangat-sangat benar-benar udah nggak kelewat batas. Jadi di sini tugas pemerintah itu fokus ke regulatornya aja, fokus gimana caranya nih guru ini dihukum seberat-beratnya, seadil-adilnya, dan setuntas-tuntasnya. Nah, jadi pemerintah tuh nggak perlu jadi operator, buka kelas tentang kecerdasan seksual atau gimana caranya menangani kekerasan seksual. Negara itu tidak perlu. Negara tuh fokus ke regulasi aja, buat hukum apa? Buat pasal-pasal yang dapat menghukum berat orang-orang yang melakukan kekerasan seksual. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, sangat berapi-api ya Rehan. Kalau yang bisa ditangkap dari Rehan berarti dari segi pemerintah itu ya nggak usah lah ngikut buat andil dari sisi apa ya, bikin seminar segala macam, tapi cukup diperketat dari segi regulatornya aja karena itu kan memang sebagai wewenang dari pemerintah sendiri kan. Jadi kalau pendapat Rehan itu regulator yang atau kebijakan-kebijakan yang bisa diperketat atau ditingkatkan lagi mengenai kasus-kasus seperti ini mungkin akan lebih baik jika pemerintah sendiri itu lebih fokus kepada hal tersebut terlebih dahulu. Barulah nanti jika sudah optimal itu bisa fokus ke hal-hal yang menyertainya. Oke, lanjut ke terakhir ya. Di sini ada Lydia. Eh, Mungkin kurang lebih sama kayak teman-teman yang lainnya. Cuma menurut saya ini jadi perlu adanya kebijakan pengawasan yang lebih ketat supaya hal ini tuh nggak terjadi lagi di masa yang akan datang. Selain adanya pengawasan, menurut saya siswa juga perlu diajarkan cara melindungi diri dan mengenali tanda-tanda pelecehan supaya lebih waspada. Selain itu, kita juga sebagai masyarakat harus ikut peduli. Jadi nggak cuma menunggu pemerintah bertindak saja, tapi juga mendukung korban agar mereka bisa lebih pulih secara psikologis. Mungkin itu menurut saya. Oke, baik. Lagi-lagi mengenai fungsi pengawasan yang harus diperketat ya. Karena emang
ya kalau misalnya nggak diawasin pun kasus seperti ini ibaratnya jamur akan terus merebak kemana-mana gitu. Oke, sebentar. Di sini di kolom chat ada dari Ike tadi berpendapat. Menurut Ike, kalau dilihat dari kasus itu, guru yang seharusnya jadi teladan malah melakukan pelanggaran berat ke siswinya. Dari tindakan itu bukan cuma merusak kepercayaan orang tua dan masyarakat pada dunia pendidikan, tapi juga bisa bikin trauma bagi korban. Untuk menghindari hal tersebut, pihak sekolah wajib melakukan pengawasan yang ketat dan Dinas Pendidikan mungkin harus bisa tegas dengan kasus-kasus seperti itu supaya nantinya nggak terulang lagi. Oke, jadi emang benar kalau misalnya sesuatu yang nggak diawasin, sesuatu hal yang bersifat negatif dan jika kita tidak diawasin, itu akan apa ya berpotensi menghilangkan sebuah efek atau pengaruh kepercayaan dari seorang oknum bukan maaf salah dari pihak yang satu kepada pihak yang bermasalah tadi. Jadi akan bahaya nih jika kasus seperti ini tidak ditangani dengan baik karena nantinya dari pihak orang tua pun akan ragu gitu untuk menyekolahkan anaknya kepada sekolah yang akan dituju, terutama sekolah tersebut mempunyai rekam jejak yang mungkin pernah ada kasus seperti ini. Jadi akan berpotensi sekolah tersebut juga nantinya itu bisa berkurang dari segi siswa baru yang terdaftar. Oke, terima kasih ke. Oke, dari teman-teman lain, apakah masih ada pendapat yang ingin disampaikan sebelum ke sesi penutup? Oke, kalau tidak ada, saya hitung mundur dalam 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman kelompok satu semuanya yang sudah menyampaikan pendapatnya masing-masing terkait kasus pencabulan dari seorang oknum berinisial HM ini kepada seorang siswi di sekolah menengah pertama atau SMP, dan mana eh, kasus ini udah berjalan selama 3 tahun dan baru terungkap di tahun 2020 ya. Nah, dari teman-teman sendiri juga tadi udah disampaikan beberapa pandangannya dan juga solusi yang bisa dilakukan, baik itu dari pihak apa namanya sekolah, terus pihak pemerintah dan juga orang tua terhadap kasus seperti ini. Mungkin saya izin kolektifkan secara intinya saja dari pendapat-pendapat teman yang tadi. Yang pertama adalah dari sisi pemerintah sendiri itu ada yang mencanangkan kalau pemerintah itu harus lebih fokus kepada peningkatan atau perketat regulasi atau kebijakan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan atau hukuman yang akan disampaikan atau diberikan kepada si oknum seperti AM ini, di mana AM ini kan juga dia sebagai seorang guru yang seharusnya menjadi suri tauladan bagi para siswanya dan menjadi tempat ternyaman gitu bagi mereka untuk uh, mencurahkan isi hatinya ataupun apa namanya melakukan etika gurunya sebagaimana seharusnya, sehingga sekolah itu yang seharusnya guru-gurunya menjadi orang tua kedua justru malah menjadi apa namanya sesuatu yang salah dan menjadi apa namanya banyak kesalahan terjadi dari kasus seperti ini. Terus dari sisi orang tua juga tadi dari teman-teman ada yang menyampaikan kalau misalnya dari orang tua juga perlu lebih apa ya mendekatkan diri tentunya kepada anaknya sehingga setiap apa mereka pulang sekolah itu bisa ditanyakan gimana kondisinya, seperti gimana sekolah hari ini dan lain sebagainya, keterbukaan atas hal-hal yang terjadi di sekolah. Jadi hal-hal seperti ini tuh bisa diredam sedikit gitu. Terus yang terakhir mungkin dari segi sekolahnya juga perlu meningkatkan fungsi pengawasan dan keamanan. Dimulai daripada tadi ada yang menyarankan kalau dilakukan sebuah apa namanya kegiatan forum keamanan yang bisa dilakukan oleh sekolah tersebut di mana untuk memberantas kasus-kasus seperti ini, dan juga ada pun mungkin yang lebih simpelnya itu dari fungsi BK sendiri yang harus ditingkatkan karena tadi sudah disampaikan juga beberapa BK atau bimbingan konseling di sekolah itu kurang berfungsi sebagaimana seharusnya, sehingga
kasus-kasus seperti ini tuh terlewati dan bisa kejadian. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Dan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman kelompok satu dan Pak Kusworo serta teman-teman yang menyaksikan video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.